Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal yang kelima. Ini adalah bagian dari kelompok ajaran yang disebut khotbah di bukit. Sebetulnya tepatnya mungkin pengajaran di bukit. Jadi nanti Matius itu menulisnya berdasarkan tema-tema ya. Pengajaran mengenai khotbah di bukit, nanti ada kelompok pengajaran lain lagi, ada kelompok pengajaran lain lagi. Di sela-sela kelompok pengajaran itu ada cerita. Sekarang kita sampai kepada pasal 5 ayat 1 sampai 3 saja dulu. Mengenai bagian dari khotbah di bukit, mengenai ucapan bahagia yang sebetulnya sampai dengan ayat yang 12 ya. Bahagialah berbahagia seperti itu. Nah, akan saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengajaran ini adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, jadi kepada orang yang sudah percaya. Tetapi di belakangnya, latar belakangnya banyak orang percaya yang mendengarkan juga, orang yang belum percaya maksud saya. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya di hadapan banyak orang. Lalu ini ditulis oleh Matius, cerita ini, pengajaran ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Matius ingin juga pada pembacanya juga mengerti isinya, tetapi juga bisa membagikan kepada orang lain yang belum percaya seperti dalam cerita ini ya, dalam kisah ini. Jadi pengajarannya untuk murid-murid, pengajaran ke dalam, tapi diharapkan juga didengar, dimengerti oleh orang yang belum percaya. Dan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, engkau adalah orang yang berbahagia. Sebetulnya ini kata seru ya. Alangkah bahagianya, mungkin tepatnya seperti itu. Kebahagiaan yang dimaksud di sini dalam bahasa Jawa diterjemahkan rahayu. Rahayu itu artinya lebih sekedar bahagia, tetapi adalah mengandung keselamatan. Rahayu wong kang larat ing rahayu, itu selamat, tidak digoda setan, tidak digoda kedip, tidak digoda, itu juga selamat, namanya rahayu ya. Rahayu mau jadi kecelakaan tidak jadi, itu rahayu juga, selamat seperti itu. Nah, memang dalam bahasa asli itu makarios itu juga berbahagia, bisa diterjemahkan yang diberkati atau bless, yang alangkah diberkatinya, bisa juga seperti itu. Jadi makarios, ada sebuah pulau yang disebut pada zaman itu, ada sebuah pulau yang disebut makarios, artinya itu bisa mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya. Pulau itu tidak tergantung yang lain dari luar, artinya dari situ orang bisa hidup. Penduduk pulau itu tidak memerlukan bantuan dari lain, di situ cukup subur, cukup macam-macam di sana. Sehingga artinya adalah seperti ini. Bahwa kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan dari dalam yang tidak dipengaruhi oleh suasana luar. Alangkah bahagianya orang yang miskin di hadapan Allah.
Kebahagiaan yang tidak tergantung suasana luar, tidak tergantung harga beras naik, tidak tergantung kepada ada gempa bumi, tidak ada tergantung dengan bencana-bencana lain, COVID dan selanjutnya, tetapi kebahagiaan yang dari dalam, tidak dipengaruhi oleh suasana luar. Apapun yang terjadi di luar tetap berbahagia. Nah, orang semacam ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau orang miskin di hadapan Allah, di situ ada kebahagiaan. Miskin di hadapan Allah, dalam terjemahan lama dulu, rendah hati. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan melarat. 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 Memang ini miskin dalam arti melarat sekali. Jadi berbagailah orang yang melarat dalam hal rohani, poor in spirit dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang yang merasa tahu semua hal rohani, itu tandanya orang sombong dan tidak berbahagia. Orang yang demikian itu bukan orang yang berbahagia. Jadi orang-orang percaya, orang-orang yang jadi murid Yesus adalah orang-orang yang selalu menginginkan hal-hal rohani karena melarat sekali dalam hal rohani sehingga mau tidak mau dia bergantung kepada Tuhan. Jika saudara dan saya hidup bergantung kepada Tuhan, itu disebut alangkah bahagianya. Yang merasa terus kurang dalam hal rohani sehingga kita belajar firman Tuhan, ingin berpengalaman dengan Tuhan, dan orang yang seperti itu adalah orang yang berbahagia. Lalu disebutkan alasannya, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tentu saja kerajaan surga yang dimaksud adalah kerajaan surga yang akan datang juga ya. Tapi kerajaan surga itu bisa dirasakan sekarang. Karena kerajaan itu kalau ada namanya kerajaan itu ada unsur pemerintahan. Kerajaan surga adalah kerajaan yang diketuai atau yang dipimpin oleh raja, yang rajanya adalah Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus. Presidennya adalah Tuhan Yesus. Rajanya adalah Tuhan Yesus. Dan kerajaan ini tidak dibatasi tempat, bahkan tidak dibatasi waktu. Tuhan memerintah segala abad. Tuhan memerintah secara absolut, mutlak pemerintahan Tuhan itu. Jadi, di mana Tuhan memerintah, disitulah kerajaan surga. Kalau saudara diperintah oleh Tuhan atau di dalam hati saudara bertahta Tuhan Yesus Kristus, maka Anda adalah warga kerajaan surga. Tidak tergantung kekayaan, tidak tergantung harta, tidak tergantung pangkat, tidak tergantung etnis. Siapapun saudara, baik miskin maupun kaya, wanita atau pria, jika ada Tuhan menjadi raja dalam hati saudara, saudara di dalam kerajaan surga. Tidak tergantung lokasi, apakah saudara di rumah makrom, gedung makrom, rumah reot, atau di hotel bintang 10, atau di bawah jembatan, sama saja. Kalau ada Kristus memerintah dalam hati saudara, saudara adalah warga kerajaan surga. Alangkah bahagianya orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudaraku, biarlah Kristus memerintah dalam hatimu hari ini juga. Maka saudara berbahagia. Marilah kita mohon Kristus memerintah dalam hati kita sehingga pikiran kita pagi ini, perkataan kita pagi ini, bahkan seharian ini, tindakan kita seharian ini
berdasarkan perintah atau menuruti perintah Sang Raja Kristus yang ada, yang bertahta dalam hidup saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pemerintah dalam hidup kami hari ini, sehingga pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami hanya menurut perintah-Mu saja, menurut firman-Mu saja. Biarlah kami menjadi orang yang berbahagia, yang dilihat orang lain, sehingga orang lain rindu untuk menjadi warga kerajaan surga seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Jadikanlah Tuhan Yesus bertahta dalam hati saudara, dalam hidup saudara, sehingga pikiran, ucapan, tindakan saudara berkenan kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.